Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Irwan Veco. Veco itu apa, Bang? Veco itu apaan? Veco itu sebenarnya ini sih panggilan waktu di kampung, kemudian kebawa ke kota pas saya sekolah ke kota di Kaltim di Samarinda. Nah memang pas ke Jakarta itu karena saya pikir kalau cuma Irwan itu tentu banyak ya yang nyaman, nah, sehingga ya muncul lagi Irwan Veco itu, kemudian kawan-kawan media, wartawan lebih menggunakan Irwan Veco itu ya sekarang ya. Artinya ada artinya nggak, Bang? Veco? Nggak ada sih, lebih kepada ya biasalah waktu kecil muda itu mungkin bandel lah. Sulit banget nyari kata bandel ya. Bandel-bandel anak-anak lah. Bandel-bandel anak-anak lah. Iya, mungkin sering apalah. Ya, pulang-pulang sekolah. Ya. Kelahi dikit. Iya. Akhirnya ke bawah sampai sekarang. Ke bawah. Di Kaltim berarti dibagi berapa dapil sih kalau Kaltim untuk Kaltim DPR? itu ada 10 kabupaten kota dan 1 dapil. Oh, 1 dapil? 1 dapil. Oh, luas banget dong. Luas banget. Ada 1 kabupaten dari 10 kabupaten kota itu yang luasnya lebih dari Jawa Barat tambah Banten. Buset. Iya. Terus gimana cara masuknya? Memang itulah. Jadi dengan luas geografis wilayah Kaltim yang sangat luas itu, ditambah penduduknya sedikit ya cukup membuat biaya politiknya sangat tinggi ya, sangat tinggi. Untuk operasional turun ke lapangan aja perlu sangat tinggi. Ya. Kadang-kadang dari misalnya kita dari pusat ibu kota provinsi itu di Samarinda kemudian menuju 1 kabupaten, misalnya di perbatasan di Kutai Barat atau di Makamul itu butuh puluhan jam. Sementara nanti kita mau ketemu 1 titik itu paling ketemu 50 orang. Iya. Beda kayak di Jawa bisa ratusan orang atau lah, maksudnya segitu luas, terus effortnya juga gede banget. Harus orang yang tahu lapangan situ dong. Ya. Kalau enggak ya datang ke sana tahu kosong, hutan, nggak ada penduduknya. Nah itu gimana caranya? Ya saya diuntungkan, saya memang latar belakang pendidikan saya juga di kehutanan, kemudian. Wah, bisa jadi presiden nih. Nah kompetensi saya juga di pemetaan. Oke. Jadi istilah teman-teman tuh ke saya tuh peta berjalan. Jadi memang saya sebelum ke tujuan pun udah tahu secara geografis. Iya. Ya, kemudian menujunya itu juga lebih enjoy. Karena kalau saya sih memang dari dulu melihat politik itu bukan seberapa banyak masa yang kita ketemu, tetapi menujunya itu apa yang kemudian kita bisa nanti lihat, kemudian kita suarakan, kita perjuangkan. Iya. Memang kita butuh waktu lama, kemudian ketemu orang sedikit, tapi kan kita jadi tahu bahwa infrastruktur menuju ke sana itu ternyata masih buruk, belum layak. Kemudian di situ ada masalah pertanian, di situ ada masalah wisata. Iya. Justru jadi banyak hal yang bisa kemudian kita perjuangkan dari luas wilayah geografis yang menjadi daerah pemilihan ini. Jadi bukan sekedar ketemu sama konstituen, di perjalanan pun kita bisa kumpulin info-info ya. Iya. Ya kalau istilahnya metode kampanye kami itu kan yang paling penting itu dalam perjalanan itu seberapa banyak konten yang bisa kita dapatkan. Ya. Ya, jadi memang akan ada satu konten kita bertemu dengan masyarakat, tetapi
menuju ke sana itu kita bisa bicara mengenai infrastruktur, bicara mengenai transportasi yang masih banyak masalah, ada angkutan khusus tambang di jalan umum, bicara pertanian yang masih kekurangan air, tidak ada bendungan, masalah wisata yang punya destinasi yang bagus, punya apa namanya kondisi wilayah yang sangat potensial untuk wisata, tetapi jalan ke sananya belum ada. Infrastrukturnya sangat banyak. Bang Veco aja panggilnya Bang Veco ya. Veco aja ini kan incumbent ya, udah ada di DPR sekarang. Ya. Sebelumnya jadi apa? Saya itu sebelumnya ASN 20 tahun. Oke. Jadi 98 itu tahun 90. Jadi sekolah saya itu waktu itu kan sekolah kehutanan menengah atas. Itu sekolah, udah ada ya? Tingkat SMA itu udah ada sekolah kehutanan? Iya, sekolah kehutanan menengah atas. Lulusnya itu ikatan dinas PNS. Oke. Nah, jadi 98 itu saya CPNS. Kemudian sampai tahun 2017 saya itu ngajukan pengunduran diri. Nah, 2018 menjelang pemilu 2018-2019 itu SK saya keluar. SK pengunduran diri? Ya, SK apa namanya berhenti dari PNS. Tapi karena saya masa jabatannya 20 tahun ya, itu masuk kalau untuk pensiun dini. Cuma umur saya waktu itu masih 37 tahun, sehingga untuk mundur PNS itu kan harus 50 tahun. Kalau mau pensiun dini, sehingga saya memang hanya berhenti tanpa pensiun dini. Tanpa pensiun, mengundurkan diri memang. Tapi secara ikatan dinas sudah habis. SMA kan katanya harus ikatan dinas. Ya udah. Udah habis, itunya udah kelar lah ya. Udah kelar. Iya. Jadi 20 tahun saya ASN. Tapi saya mundur bukan untuk masuk politik waktu itu. Waktu itu tuh ngapain? Saya waktu itu memang sebenarnya kecelakaan sih, maksudnya gini. 2015 saya tuh iseng-iseng ikut bantu pilkada. Mantan pimpinan saya, kemudian kalah. Ya, pimpinan saya kalah, maju pilkada itu. Ya biasalah di daerah kalau kita PNS terlihat pro gitu kan. Ya kemudian non job. Ya udah, saya melihat kayaknya saya mungkin fokus ke usaha dan lain-lain. Ya, jadi 2017 itu saya mengajukan pengunduran diri dan Februari 2018 itu keluar. Akhirnya masuk politik? Iya, masuk politik. Di Agustus 2017 itu saya kenal Mas Ahaye. Kebetulan waktu itu saya buat kegiatan ya di Kaltim, dan saya butuh narasumber dari nasional waktu itu. Saya buat sebuah acara musik rimba ya. Jadi acara musik di tengah hutan. Nah, waktu itu saya pikir siapa ya anak tokoh muda nasional yang bisa kemudian memberikan inspirasi di Kutai Timur. Sebenarnya kalau secara elektoral ini nggak punya hitungan lah, karena jumlah penduduknya kan sangat sedikit ya. Di Kutai Timur tuh hanya sekarang 400.000. Kalau DPT-nya itu cuma 200-an ribu. Nah, waktu itu saya barusan kalah dari pilkada DKI. Nah, saya ke Jakarta, kemudian bisa presentasi depan beliau, dan beliau mau. Jadi tanggal 11 Agustus 2017 tuh beliau hadir di Sangatta. Nah, di situ saya mulai kenal sama Mas Ahaye. Saya mendampingin beberapa rangkaian beliau saat itu sebagai Komandan Kogasma Demokrat keliling Sumatera, Jawa. Nah, dari situ mulai kenal, bersentuhan lah ya. Ya. Walaupun sebenarnya saya dulu nggak suka politik. Karena memang di ASN juga gerakan terbatas ya untuk masuk ke politik, atau gimana? Ya, lebih kita dulu tuh kan melihat, apalagi perpolitikan nasional itu kan bagi seorang aktivis lingkungan kayak saya ini kan lebih banyak kritisnya gitu. Kita melihat
jungkir balik dinamika politik nasional. Ya, kemudian beberapa kebijakan-kebijakan dari hasil politik ini juga merugikan lingkungan ya. Merugikan, berdampak juga ke masyarakat, sehingga ada jarak lah waktu itu. Cuma pas kenal Mas Ahaye itu saya lebih kemudian rasional gitu melihat politik ini, ternyata mungkin bisa ada manfaat lebih juga kalau terjun di dalam. Terjun di dalam. Ya. Banyak kan orang yang bilang kalau memang lo pengen ngerubah sistem, lo harus ada di dalam sistem. Setuju gak tuh Bang Veco kayak gitu? Ya mungkin nggak sepenuhnya benar ya, tetapi yang saya rasakan 4 tahun ini, ya saya merasa lebih banyak manfaatnya ya. Dibanding saya kemudian menggerutu, mengkritik bahwa sistem demokrasi kita, sistem politik kita ini banyak yang kemudian memberikan dampak ketidakadilan ke masyarakat. Tapi ya saya pikir memang kalau mau merubah itu, selama kemudian punya kesempatan, ya kenapa enggak? Ya, daripada kemudian cuci-cuci tangan gitu di pinggir danau, ya udah, sekalian berenang lah ke dalamnya. Ya. Sekarang ini komisi yang mengurusi kehutanan juga? Ya, enggak. Itu pilihan dilema sih waktu itu. Apakah saya kemudian mau mengeksplor latar belakang pendidikan? Bahkan udah sampai S3 kehutanan kan? Saya doktoral kehutanan. Doktor kehutanan, terus adanya sekarang di Komisi 5 DPR RI yang memang membidangi infrastruktur, transportasi, juga desa. Oh, tapi masih ada hubungannya lah ya kalau bangun infrastruktur di daerah yang masih ada hutannya gitu. Ya. Bersinggungan nggak sih? Ada, itu pasti bersinggungan. Cuma waktu itu pikiran saya gini, kalau saya di Komisi 4 yang membidangi kehutanan, saya akan sangat muncul mungkin secara personal, karena itu memang benar-benar spesifikasi saya itu. Iya. Tapi menurut saya sih kebutuhan Kaltim bukan itu. Kebutuhan Kaltim pada saat itu, ke kondisi infrastrukturnya, kemudian permasalahan transportasi dan juga pembangunan desanya itu jauh lebih membutuhkan suara, pikiran, dan tindakan saya dibanding kemudian saya mencoba mengaktualisasikan ilmu, latar belakang ilmu kehutanan saya. Ya. Sehingga alhamdulillah saya diberi kepercayaan oleh Pak SBY, Mas Ahaye sebagai ketua umum dan Mas Ibas sebagai ketua fraksi untuk masuk di Komisi 5. Dan alhamdulillah manfaatnya luar biasa selama 4 tahun ini. Contoh saja Ceng Abdal ya. Waktu saya 2019 Oktober dilantik itu, kelaikan jalan nasional di Kaltim itu dalam keadaan itu 70%. Di mana-mana itu rusak berat. Ya, yang ada itu hanya bisa ditambal sulam. Alhamdulillah sekarang udah di 86%. Akhir tahun ini mungkin kita 90%, hampir sama dengan di Pulau Jawa. Untuk jalan nasional aja. Belum bicara konektivitas transportasi, termasuk program-program percepatan infrastruktur di desa. Nah, menurut saya sih dengan Komisi 5 DPR RI ini kami juga sangat signifikan meningkatkan alokasi APBN ke Kaltim. Dulu 2019 ke bawah itu tiap tahunnya dari pusat APBN untuk infrastruktur di Kaltim itu hanya 1,7 triliun. Nggak pernah lewat 2 triliun. Alhamdulillah selama 4 tahun ini totalnya 17 triliun dari PUPR itu bisa kami dorong ke Kaltim di luar dana IKN. Cuma 1 triliun? Ya dulu 1,7 triliun, jadi jalan. Itu kalau bangun LRT cuma 1 kilo itu. Itulah. Sementara tiap tahun Kaltim itu kontribusinya dari PDRD-nya terhadap PDB nasional itu 600 triliun, rata-rata 600 triliun. Iya. Dari pengelolaan sumber daya alam. Itu yang kayak gitu sebenarnya siapa sih yang punya peran penting supaya bisa alokasi ke daerah ini segini? Itu inisiatif DPR atau inisiatif eksekutif sih? Ada undang-undang yang mengaturnya. Ada undang namanya Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang mengatur kemudian besaran dana bagi hasil, termasuk kemudian dana alokasi khusus dan dana alokasi umumnya. Nah, alhamdulillah sih sekarang cukup meningkat ya. Dulu rata-rata APBD mereka itu
hanya beberapa triliunnya, 2-3 triliun. Sekarang di satu kabupaten Kutai Timur itu ada peningkatan sudah sampai 10 triliun. Ya, karena kita ada perubahan merubah undang-undang hubungan keuangan pusat daerah ini di tahun 2022 kemarin. Jadi termasuk nanti dana bagi hasil untuk sawit itu juga udah dihitung. Kalau dulu kan nggak ada. Jadi perkebunan sawit itu nggak memberikan manfaat secara pendapatan ke daerah. Mungkin hanya kayak multi multiplier-nya aja. Iya. Jadi ada investasi di situ mungkin ya. Tetapi secara pendapatan ke daerah itu nggak ada. Nah, memang aturannya yang membuat seperti itu. Iya, makanya kita perjuangkan. Kebetulan saya juga di Badan Anggaran DPR RI. Iya. Ada peningkatan persentase dana bagi hasil di semua sektor ya, termasuk di migas batubara. Nanti sawit juga masuk, termasuk di dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Iya. Kalau memang belum ada ini ya ketentuannya. Misalnya 600 triliun dari Kaltim. Itu setengah buat Kaltim gitu, nggak bisa ya? Oh, kalau gitu nanti jatuhnya nggak NKRI, Cing Abdel. Dia kan ngasih setengah buat NKRI. Iya, masalahnya kan provinsi lain kan nggak sekaya Kaltim. Ya tapi jangan sesedikit itu juga maksudnya. Kasihan banget 600 triliun terus anggaran bikin jalanan sama LRT 2 kilo kalah. Ya itu memang masalahnya Kaltim itu hanya 8 anggota DPR RI-nya. Oh iya. Nggak sebanyak di Jawa. Nggak sebanyak. Artinya suaranya ya pasti lebih kecil. Iya. Suara yang memperjuangkannya. Ya kalau 8-8-nya teriak bicara. Iya. Kalau cuma di sini diam tambah nggak kedengaran kan. Iya. Kedua permasalahan Kaltim sendiri itu sering disuarakan dulu tuh sampai ada istilah perjuangan otonomi khusus. Iya. Kemudian masyarakat Kaltim bersatu memperjuangkan kenaikan dana bagi hasil ini. Nah, alhamdulillah ini makin ke sini sebenarnya udah cukup ada penambahan ya signifikan besaran persentasi semua sektor itu. Tetapi mungkin kesabaran masyarakat Kaltim ini juga yang kemudian tiba-tiba Kaltim kemudian ditunjuk sebagai IKN. Iya. Dan saya sangat meyakini bahwa kalau IKN di Kaltim, maka keadilan juga mendekat dong. Iya. Ya, udah pasti infrastruktur, transportasi, kemudian pemerataan pembangunan sampai desa di Kaltim itu ya lebih dekat ke kekuasaan itu lebih cepat dilihat, lebih cepat sampai dan insya Allah keadilan itu akan datang. Iya. Kemarin saya minum ya. Silakan. Kemarin itu saya ke Balikpapan beberapa bulan-bulan yang lalu lah. Efek IKN paling nggak sama hotel-hotel terasa ya. Penuh. Full. Penerbangan juga penuh. Sebenarnya siap nggak sih nerima segitu gencar orang datang, terus infrastruktur yang truk yang banyak gitu. Kita siap nggak sih sebenarnya Kaltimnya? Siap. Makanya kita terus kerja tiada henti mempersiapkan itu, Cing Abdel. Jalan-jalan nasional kita tambah. Yang tadinya cuma 6 meter lebarnya, kita tambah jadi 7 badan jalannya, tambah 2 kiri kanan bahu jalannya. Kita kuatkan kekuatan volume jalannya. Kemudian kalau hotel-hotel saya pikir cukup ya. Dan di IKN sendiri sekarang udah banyak tuh investasi swasta, bukan APBN ya, yang kemudian rencana membangun hunian-hunian hotel. Kemudian sistem moda transportasinya juga siap. Bandara kami punya ya, kalau untuk di Balikpapan Samarinda 2 bandara internasional yang sudah terus kami persiapkan ya. Saya pikir tahun ini IKN fungsional itu Kaltim sangat siap. Sangat siap ya. Termasuk juga penyediaan lahan untuk infrastruktur, kemudian untuk infrastruktur transportasi juga ya. Seperti lainnya. Kayak langsung menggeliat gitu, kayak waktu kemarin ke Balikpapan nyari rental mobil aja udah susah karena penuh banget katanya.
orang yang nyewa itu. Jadi memang supply sama demand-nya sekarang banyakkan demand katanya. Itu terasa di tempat lain nggak? Tapi apa cuma di Balikpapan aja? Enggak, udah kerasa kok. Kerasa seperti misalnya kebutuhan tadi ya untuk transportasi. Ya permintaan bukan hanya dari Balikpapan yang meningkat, dari kota Samarinda. Samarinda juga ya. Ya, kemudian dari penajamnya sendiri ya, penajam Pasir Utaranya. Ya, termasuk juga di beberapa kabupaten-kabupaten penyangga. Ya, mereka juga kadang-kadang misalnya mereka berkunjung ke IKN, tetapi kemudian mereka juga mengunjungi kabupaten lainnya. Mereka juga mau melihat potensial seperti di Kutai Kartanegara, di Samarinda, di Penajam Pasir Utara, di Pasir, termasuk di Kutai Timur, Kutai Barat. Iya. Nah, ini kembali ke masalah pileg ya. Kalau Bang Veco sebagai orang yang memang terjun ke situ, agak terbebani nggak sih sama energi yang habis sama pilpres ini? Kalau saya sebagai orang yang lihat ya kayaknya pileg nggak kedengeran apa-apa deh, karena orang habis ke energinya ke pilpres gitu. Itu terasa nggak sih di lapangan tuh buat para caleg-caleg? Kalau orang melihat media nasional, mungkin seperti itu, Bang. Oh, mungkin karena di Tapi Jakarta ya. bagi kami yang tiap hari bertemu masyarakat di bawah keliling, sebenarnya isu pileg itu tetap menjadi isu utama di daerah. Oke. Ya, isu utama. Karena mereka juga, masyarakat ini juga kan punya sisi rasionalitas yang tinggi. Mereka melihat, pasca pemilu 14 Februari nanti mereka yang akan berhadapan itu dengan wakil-wakil rakyatnya di daerah. Iya, betul. Ya, oke, mereka sangat dengan pemberitaan pilpres yang cukup masif, mereka mengikuti dan mereka sudah punya pilihan. Tetapi untuk pileg mereka sangat fokus. Bisa dilihat mungkin misalnya dia punya pilihan presiden si ini, tapi mungkin saja dia akan memilih wakil rakyat yang bukan anggota koalisinya dia. Bukan koalisi presiden yang dia pilih. Itu saya udah berapa coba ya, random tuh bisa terjadi. Berarti cukup rasional juga pemilih legislatif ya? Rasional. Saya banyak tuh pendukung. Kebetulan saya kan jubir Prabowo ya. Masuk dalam TKN. Nah, saya juga ikut aktif mengawal IKN di Kaltim. Tetapi faktanya misalnya pendukungnya calon presiden yang lain itu, kami akan memilih Bang Irwan. Kami akan memilih Haji Irwan. Mengapa? Karena memang sudah terbukti kerja nyata membangun Kaltim melalui perjuangan infrastruktur dan transportasi. Jadi saya melihat sebenarnya masyarakat ini cukup rasional. Dan kalau di survei ya, indikator itu tingkat persentasi masyarakat Kaltim yang rasional itu cukup besar. Ya, hanya 20% itu yang memaklumi, termasuk kalau ada money politik. Gitu ya. Berarti kesadarannya cukup tinggi ya di Kaltim itu ya. Ya, dan kesadaran yang cukup tinggi itulah yang mengantarkan saya ke Senayan, Cingabdel. Saya 2019 itu. 2019 saya terpilih 0 rupiah ke masyarakat. Dari Bohir? Enggak, saya tidak ada 1 rupiah pun kemudian memberikan ke masyarakat uang kemudian suruh pilih saya. Oke. Kalau saya sangat yakin hal itu, dan saya mengatakan kalau ada 1 orang masyarakat yang bisa buktiin pernah saya ngajak milih, saya ngasih uang, saya berhenti sekarang. Nggak perlu saya terpilih, artinya sekarang pun saya masih DPR, saya siap berhenti. Nah itu gimana caranya? Maksudnya yang lain juga pengen kayak Bang Veco, 0 rupiah kasih ini tapi bisa terpilih, itu apa sih ininya? Bisa karena sebenarnya kalau saya melihat politik itu, sering orang mengatakan politik itu seni, politik itu jahat. Ini nggak banyak definisi terkait politik. Tetapi saya katakan kalau bicara mengenai politik kontestasi, apalagi bicara pemilihan legislatif, politik itu matematis. Bisa dihitung. Bisa dihitung. Ya, bukan hanya dihitung terkait berapa banyak uang yang kita berikan ke masyarakat.
saya ini anak nelayan, Cing Abdel. Saya nggak punya cantolan politik. Saya nggak punya keluarga tuh yang tokoh politik. Ya, ya. Nah, kemudian saya bukan pengusaha. Saya hanya orang sederhana dari kampung, anak muda. Tetapi saat kita punya mimpi besar, punya kerja keras, pantang menyerah, ya, dream big, kemudian work hard, never give up. Demokrasi ini ternyata bisa menjadi ruang yang luas bagi generasi muda Kaltim juga untuk berkontribusi terhadap bangsa dan negara juga daerah. Nah, tadi Cing Abdel tanya gimana caranya? Rumus utama dari seorang calon legislatif itu hanya satu kok. Seberapa banyak orang tahu dia nyalek. Nah, orang sering keliru tuh Cing Abdel, dia nyalek. Pada saat dia daftar, dia merasa seolah-olah di dapilnya tuh semua tahu bahwa dia nyalek. Iya. Padahal mungkin dia masuk warung nggak ada yang negur, ke pasar nggak ada yang negur. Nah, waktu itu yang saya kejar karena saya bukan tokoh, bukan mantan gubernur, mantan Kapolda. Lawan saya itu mantan gubernur, mantan Kapolda, pengusaha. Yang saya kejar masyarakat Kaltim harus tahu bahwa anak kampung ini ya nyalek. Nah, ya strategi dilancarkan, kita melakukan personal branding, ya, ya melalui spanduk, baliho, ya kemudian kampanye medianya, sosialnya juga dijalankan, ya kemudian pertemuan tatap mukanya juga dijalankan. Nah itu saya lakukan, kemudian verti brandingnya juga dijalankan yang membranding partai. Ya. Kemudian yang paling penting itu terakhir harus ada yang kemudian program door to door. Nah, itu yang paling besar pengaruhnya mana? Door to door? Ya, door to door bukan kemudian kita harus kemudian ke rumah satu-satu, tapi kita pastikan bahwa atribut kita itu bisa masuk ke rumah-rumah masyarakat seberapa banyak. Nah, saya waktu itu saya coba dengan sederhana saja, ya, dari tas paper bag itu, kertas itu, kemudian kita isi dengan, kalau saya waktu itu ngisi 2019 itu isi surat permohonan, mohon doa restu ke masyarakat agar akan dukungan. Kemudian saya cetak juga ya printer gitu, rencana program saya, termasuk juga ada kalender. Ya. Cukup konvensional sebenarnya ya? Ya sangat konvensional. Walaupun tapi itu yang paling efektif? Menurut saya, karena kembali lagi ke rumus awal, jangan berharap disukai, apalagi dipilih, kalau orang nggak tahu kamu nyalek. Ya. Saya sudah coba, Cing Abdel. Ya. Saya ini kan sekarang ini kan berbeda ya dengan 2019, saya lebih siap. Ya. Ya, saya baliho saya, spanduk saya itu udah sangat banyak. Kemudian akun sosmed saya juga, Facebook, Instagram, TikTok itu tiap hari lah konten-konten itu. Tapi sampai hari ini masih ada yang inbox saya. Bukan orang yang jauh, artinya mungkin orang yang pernah saya kenal masih tanya, Bang Irwan, maju lagi ya? Artinya masih ada yang belum terjamah info itu ya? Iya, gimana caleg-caleg baru yang menganggap seolah-olah politik itu hanya tentang uang. Iya. Uang pun terakhir dia guyur karena tingkat pengenalan masyarakat rendah, sementara yang mengguyur juga banyak. Itu bisa sia-sia, bisa lebih efektif orang yang kemudian dari awal nggak dikenal, kemudian membangun popularitasnya, membangun kemudian kesukaannya, kemudian dia punya elektabilitas yang tinggi, punya kesempatan untuk terpilih. Dan itu saya lakukan karena saya ngalahkan incumbent waktu itu. Dari seseorang, saya mulai itu 0,9% elektabilitas. Iya. Di survei-survei itu nggak ada. Demokrat itu hilang kursi 2019. Oh, iya. Cuma saat itu Bang Veco-nya punya keuntungan mengetahui Medan Kaltim. Nah, waktu itu kan bilang, ini Irwan ini gila nih. Medan, tapi Kaltim. Ya Kaltim. Medan di Sumatera Utara ya, tapi Medan di Kaltim aja dikuasai. Nah, benar. Itu, ya. Karena saya di kehutanan 20 tahun, hampir seluruh 10 kabupaten kota itu pernah saya jalanin.
termasuk hutan-hutannya. Karena pekerjaan saya itu kan termasuk buat tata batas kawasan hutan dan lain-lainnya. Jadi saya sangat kenal karakter wilayah Kaltim dan tapi saya lebih percaya bahwa waktu itu saya lakukan langkah yang benar. Ya, lakukan personal branding, verti branding. Saya juga apa yang kemudian rekam-rekam jejak perjuangan saya waktu masih fokus di lingkungan kehutanan, ya, kemudian beberapa aktivitas kepemudaan itu kita branding juga. Sambil terakhir itu tadi door to door campaign itu dilakukan. Jadi masyarakat 100.000 rumah itu lebih tahu saya nyalek, gitu aja. Iya. Dan karena memang udah menguasai isu-isunya, jadi waktu ngobrol sama masyarakat lebih nyambung ya. Nyambung karena masalahnya banyak. Ada yang desanya tuh masih dalam kawasan hutan. Iya. Ya. Kemudian saya juga tahu karena saya lewatin kan. Betul. Pak, jalanan kami hancur, Pak. Kami ini udah tanam karet. Sudah 3 tahun kami pelihara, giliran kami panen nggak ada, Pak. Pedagang dari kota yang mau datang ke sini. Kami sudah berkebun, tetapi kita nggak bisa angkut hasilnya. Saya benar-benar sangat memahami. Iya. Makanya alhamdulillah ya, Cing Abdel selama 4 tahun ini, alhamdulillah benar-benar kami bisa menghadirkan pikiran-pikiran kami di Senayan, suara-suara kami di Senayan. Ya, walaupun juga pernah dibungkam suara saya juga di Senayan, tetapi dalam konteks tindakan, alhamdulillah kami cukup mampu mendorong anggaran APBN ke Kaltim, kemudian program-program yang masuk ke desa luar biasa sekarang. Kami mampu selesaikan masalah air bersihnya, masalah irigasi untuk petani, masalah jalan usaha tani, rumah tidak layak huni, puluhan ribu rumah yang sudah atapnya bolong, dindingnya bolong, lantainya jabuk itu kami rehab jadi layak huni kembali. Saya ketemu masyarakat di desa itu dipeluk sama ibu-ibu tuh nangis. Mereka puluhan tahun masalahnya ini nggak ada yang negara nggak menyelesaikan, tiba-tiba alhamdulillah selama 4 tahun ini karena saya di Komisi 5 DPR RI, perjuangan itu masalahnya selesai. Dan ini yang makin menguatkan saya di jalan politik ini sih. Langsung nyentuh ke permasalahan pokok masyarakat ya. Ya, karena program ini bukan program yang menguntungkan kontraktor. Ini program yang langsung masuk ke rekening penerima bantuan. Termasuk misalnya kalau program padat karya itu Cimadan masuk ke rekening desa, mereka yang petani itu yang kerja ini irigasinya, dia dapat upah, dia juga yang dapatkan manfaatnya. Semuanya masuk ke situ. Ini saya baru dengar, harusnya bagus benar ya untuk yang kayak gini ya. Jadi uang masuk ke sana, si orang sana dapat uang, dapat infrastruktur juga. Ya, dan itu di semua daerah atau khusus di Kaltim kayak begitu? Apa metode yang seperti itu? Program ini untuk nasional. Dan tetapi kan anggota Komisi 5 DPR RI kan cuma 54. Nggak semua bisa membawa ke semua daerah. Betul. Pasti ke daerah pemilihannya kan. Nah, tetapi program ini, Cing Abdel, ini program yang diinisiasi oleh Pak SBY dulu. Program padat karya ini, program pro rakyat ini zaman Pak SBY kan ada tuh PNPM Mandiri, desa-desa, PPIP, percepatan pembangunan infrastruktur. Nah, program padat karya ini udah, yang ini kemudian dimodifikasi sekarang ini dengan program-program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah, ada program irigasi, P33AI, BSPS, bantuan stimulan perumahan swadaya, yang tadi rumah layak huni. Tapi itu semuanya pure, nggak ada lelang, nggak ada PL penunjukan langsung, memang ke masyarakat. Iya, jadi orang kalau itu mengeliminir kesempatan atau resiko akan dikorupsi karena mereka sadar sendiri bahwa kalau dikorupsi ya desanya nggak bakal maju-maju gitu. Bagus itu Bang Peco ininya. Bagus. Apa namanya sistem kerjanya yang kayak gitu? Bagus. Tapi kenapa saya yang kurang update atau boleh diangkat dulu kalau perlu? Enggak. Apa saya yang kurang update atau memang itu kurang tersosialisasi ya?
hal-hal yang seperti itu? Maksudnya kalau mungkin ada orang tenggelam kali ya dengan isu-isu nasional ini. Tetapi program padat karya ini cukup besar secara nilai, itu triliunan. Iya. Karena program-program ini tuh banyak. Ada namanya sanitasi desa. Iya. Sanitasi itu satu desa itu 25 rumah kita cari masyarakat yang sejak Indonesia merdeka sampai sekarang belum punya WC. Kita buatkan MCK yang bagus. Airnya mereka buang air besar itu nggak di hutan lagi, nggak di sungai lagi. Iya. Banyak program-program pro rakyat ini. Nah, dan kami tentu sebenarnya terus mendorong. Oke, kita butuh pembangunan jalan tol, kita butuh pembangunan yang mercusuar gitu. Tetapi ingat, tujuan utama kita ini adalah mensejahterakan rakyat. Betul. Makanya fokus. Ya, kita harus, kalau desa maju, desa sejahtera itu, kota itu pasti bertumbuh kuat kok. Kita fokus itu. Dan alhamdulillah Cing Abdel, hampir semua desa di Kaltim itu ada program saya. Iya. Kalau orang nyampein misalnya kita butuh irigasi, oke, datang ke sana caleg bilang nanti kita akan bangun irigasi janjinya gitu misalnya ya. Itu akan jauh ketinggalan dengan penjelasan Bang Veco. Berarti, lo butuh irigasi, nanti gua akan kucur dana untuk desa, lo bangun sendiri, dapat duit dari situ juga, dapat infrastruktur irigasi juga gitu. Lambat, Cing Abdel, kalau kayak gitu harus datang ini. Pokoknya bagi saya enggak mau melihat sukumu apa, agamamu apa, rasmu apa, pilihan politikmu apa. Selama misalnya kamu petani dan sawahmu selama ini kekeringan, kalau kemarau, kebanjiran, kalau hujan karena nggak ada irigasinya, kita kasih puluhan kelompok tani, ratusan desa itu yang kami kasih program itu, saya belum pernah ketemu orangnya. Tapi kan ada datanya. Tapi masalah udah tahu datanya. Ada datanya, ada kelompok pengguna airnya kan. Ya udah kita kasih aja program itu. Daripada kemudian nggak masuk Kaltim, sementara saya di sini harus memperjuangkan. Sayang puluhan ribu rumah yang kami rehab jadi baik itu saya belum pernah ketemu orangnya. Saya nggak tahu agamanya, sukunya apa, pilihan politiknya apa. Tetapi di saat syaratnya mereka memang rumahnya sudah tidak layak huni, kami bantu. Itu yang bicara program-program rakyat itu, pokoknya secepatnya mereka harus dibantu. Kalau saya harus verifikasi ini, apa ini ya? Dukung saya nggak ini? Ya. Wah itu kacau tuh. Gitu. Bagi saya sebagai wakil rakyat, membantu masyarakat memperjuangkan Kaltim itu tugas utama. Mengenai saya terpilih lagi, itu ada waktunya di kontestasi ini. Saya harus keluarkan semua strategi politik saya agar terpilih lagi. Kalau nggak terpilih ya udah, nggak masalah. Tetapi selama saya ditugaskan, saya harus keluarkan pikiran, suara, tindakan terbaik saya untuk bangsa, untuk Kaltim. Di 2019 kemarin dapat berapa suara, Bang Veco? 40 ribuan. Itu untuk batas minimum untuk masuk ke DPR berapa? Di Kaltim itu ada 8 kursi. Nah, satu kursinya itu 125.000 itu total ya. Suara partai itu dengan caleg-calegnya itu 125.000 dapat satu kursi. Oke. Dan sekarang target berapa? Pribadi. Ya, saya sih merasa yakin ya, selama 4 tahun ini sudah memperjuangkan masyarakat Kaltim, memperjuangkan provinsi Kaltim, dan saya sangat meyakini masyarakat Kaltim sangat rasional, objektif, mereka bisa menilai mana yang memperjuangkan daerahnya, mana memperjuangkan masyarakatnya. Yang mudah-mudahan suara saya bisa 100% ya, ada kenaikan sampai 80. Syukur-syukur kalau memang ada surprise, ya biasa di atas 100.000. Iya. Kalau potensinya ada segitu? Kalau di survei sih indikator ya. Iya. Potensi ada di situ? Udah. Wah, alhamdulillah, ya. Keren. Udah. Terus ini, uang reses kan gede ya? Ya. Sekali reses dapat berapa sih? Ya itu sebenarnya tapi jadi kita setiap reses itu diberikan uang itu sebenarnya nggak ada sisa. Ya besarannya berapa?
besarannya itu berapa ya? Ratusan juta tapi. Ratusan juta Tapi itu harus kembali ke konstituen. Itu ada. Bukan buat si anggota ya sebenarnya. Bukan, jadi uang reses itu bukan itu uang cash yang, tetapi uang reses itu jumlahnya akumulasi dari jumlah titik pertemuan itu. Jadi misalnya satu titik pertemuan itu untuk konsumsi, ya untuk apa namanya akomodasi ke tempat itu, termasuk juga untuk apa namanya persiapan acara dan lain-lainnya. Nah, kalau saya sendiri uang reses itu kurang deh ya. Kurang ya? Kurang. Untuk membiayai turun penemu konstituen. Karena menurut saya itu satu hal yang penting juga ya. Boleh anggota DPR apa namanya rapat di Senayan gitu dengan segala macam kepentingan yang berbeda. Cuman kan tahu aspirasinya pada saat reses kan. Benar. Harus cari aspirasi dari masyarakat untuk dibawa ke Senayan, ya itu di reses itu harusnya penting itu gitu. Ya memang di DPR itu ada masa reses, ada masa sidang, dan sama jumlahnya sama. Nah jadi 5 kali reses, 5 kali sidang gitu. Tapi pengalaman saya uang reses itu nggak cukup. Itu makanya saya nggak sebutin jumlah karena ya bikin heboh aja. Nggak cukup gini. Itu kan standarnya sama untuk semua anggota. Tapi cobain pakai Kaltim. Satu dari saya bawa rombongan aja, staf tim apa itu bisa 7 kendaraan. Datang 16 jam, kadang pakai mobil kemudian harus pindah pakai speedboat. Kalau dibandingin sama yang ada di Jawa ya, kayaknya kalau yang jauh gede, infrastrukturnya cepat, jalannya cepat segala macam, investasi waktunya juga untuk sampai ke konstituen. Kalau ini bisa mau ketemu besok, berangkatnya harus dari sekarang, habis waktu juga. Iya. Benar. Nah, jadi menurut Bang Veco kalau uang itu harusnya disesuaikan juga sama ini, nggak bisa dipukul rata. Atau gimana kalau menurut? Kalau makanya titiknya itu kan sama ya besarannya. Nah, kadang-kadang yang membedakan itu perjalanannya, tapi itu nggak seberapa. Tapi menurut saya sih memang reses ini sih bukan masalah besarannya sih ya. Kalau yang ditentukan oleh negara untuk uang reses anggota DPR ini, sejauh mana itu benar-benar dipergunakan untuk ketemu masyarakat. Jangan melihat uang reses ini adalah uang pribadi anggota, enggak. Nah, mengenai cukup enggaknya, kalau saya pribadi bertemu masyarakat itu malah panggilan jiwa ya. Saya kalau udah ketemu masyarakat itu, misalnya syarat reses itu 20 titik, saya bisa malah kelewatan harinya. Kalau udah keliling Kaltim ya, ini ada staf saya juga di sini tuh, kita bisa lupa diri. Pokoknya udah keliling 10 kabupaten kota itu udah kelebihan reses. Kelebihan reses ya kelebihan anggaran. Ini saya baru masih reses ini. Nah ini udah. Memang kan kita juga sering dengar ya dari beberapa itu dapat uang juga gede banget dapat nih setiap anggota DPR. Tapi kalau di breakdown itu pun sebenarnya nggak cukup ya. Nggak cukup. Makanya saya enggak ini apa namanya, nggak ada anggota DPR ya kaya itu dari uang reses. Jadi kalau dia balik ke konstituen, nggak usah bayangin uang reses itu kemudian apa namanya untuk kemudian potensi yang lain. Uang reses itu saya pikir memang salah satu anggaran yang dibutuhkan untuk kemudian bertemu masyarakat dan juga membantu masyarakat. Ya kan bukan hanya ketemu tuh kan Kang Abdal. Kan masyarakat kita kan kadang ada yang sakit, ada yang butuh. Nah yang kayak gitu-gitu tuh kan susah tuh dijelaskan ke apa namanya. Tetapi pada prinsipnya seluruh
penggunaan uang reses itu tuh dilaporkan dan diaudit BPK. Iya. Cuma kita masyarakat dengernya, wih dapat uang reses segini gitu. Jadi penjelasan-penjelasan yang seperti ini kurang tersosialisasi gitu. Iya. Kalau 10 kabupaten kota jadi ini di Kalimantan Timur. Taruh ya, saya nggak tahu besarannya berapa. Taruh 500 juta deh. Berarti satu kabupaten kota tuh cuma dapat 50 juta. Sedangkan satu kabupaten kota luasnya segitu. Nggak cukup. Habis buat keliling-keliling. Nggak cukup memang, nggak cukup kemudian untuk mengelilingi itu. Jadi makanya biasanya kita prioritaskan reses kali ini tuh ke 3 kabupaten kota. Oke. Ya. Tapi itu rata-rata tuh kan misalnya sebenarnya tuh itu kita reses itu 20 titik. Iya. Nah, 1 titik tuh artinya kan berarti 20 juta gitu. Nah, bayangin lah, itu titik 20 juta itu. Tiket kesananya aja berapa? Termasuk tiket ya sekarang staf bawa. Iya. Iya ya. Gede kedengarannya dong. Iya. Tapi mau dijelaskan bagaimanapun ya memang penggunaan anggaran termasuk penggunaan anggaran reses ini ya harus diawasin oleh masyarakat. Kalau memang itu duitnya kok. Jadi maksudnya kita juga tidak perlu membela diri. Yang paling penting itu kalau menurut saya masyarakat juga harus mengawasin. Ya kalau kan bisa lihat, DPR atau DPRD lagi masa reses. Ada nggak orangnya nih? Nah, ya itu maksudnya. Itu gimana terus kita sebagai masyarakat tuh? Kok giliran banyak kan yang bilang datang ke sini cuma 5 tahun sekali, giliran udah kepilih boro-boro datang gitu. Padahal itu hak masyarakat untuk nagih. Lo datang dong ke tempat gue supaya lo tahu nih masalahnya apa di masalah terkini gitu. Kita sebagai masyarakat bisa nagih kemana itu? Ya harus nagih langsung ke wakilnya. Masalahnya ini kan masalahnya udah ganti nomor telepon kalau udah kepilih. Nah itu benar. Kemana lagi nyarinya? Ada yang ganti nomor telepon, ada juga yang sok sibuk. Tapi kalau saya, Cing Abdel, saya 24 jam itu di sosmed. Ada hotline-nya lah kira-kira gitu. Ya jadi kadang saya komunikasinya di kolom komentar atau di inbox, termasuk di Instagram, di WA. Jadi masyarakat tahu, saya melakukan politik itu terbuka, transparan. Masyarakat tak bisa tahu Irwan di mana hari ini dari sosial media saya aja tahu. Iya. Ini kalau ada beberapa wawancaleg yang di sini yang real konkret programnya nih, salah satunya Bang Veco ini. Ini sebenarnya bisa dijadiin percontohan ke setiap caleg lain yang masuk ke ini. Di Demokrat ada juga pernah kesini Pak Amal di Pati dia. Beliau juga. Oh Bang Amal. Iya, beliau menguasai. Pemuda idaman. Betul. Yang udah nggak muda lagi sebenarnya. Cuman ngaku-ngaku aja dia. Cuman secara kapasitas pengetahuan nelayan, terus tani, beliau memang jago. Jadi jago. Modelnya mungkin sama seperti Bang Veco ini. Sebenarnya bisa di cloning kepada caleg-caleg yang lain. Ya. Sebenarnya ada gak sih ininya strategi sebuah partai gitu loh, kampanye harus yang seperti ini atau gimana sih? Ya kalau kita di Demokrat sih memang selalu bicara retrospektifmu apa, perspektifmu apa. Ya. Nah kita memang harus menyampaikan apa yang telah kita lakukan. Sama seperti Partai Demokrat, kita harus berani menyampaikan ke masyarakat bahwa Partai Demokrat itu juga terbukti dan teruji, udah pernah 10 tahun memimpin negeri ini dengan keberhasilan yang cukup baik ya dalam semua sektor. Ekonominya bisa tumbuh 6%, program pro rakyat PSB sangat banyak. Tetapi masyarakat juga mau tahu ke depan mau ngapain. Nah jadi keseimbangan antara rekam jejak dengan gagasan yang akan diperjuangkan selama 5 tahun ke depan itu bisa sampai ke masyarakat, dan masyarakat kemudian bisa kemudian punya ruang untuk membandingkan, dibanding kita suguhin dengan akhir-akhir pencoblosan. Nah kalau semua konteksnya mau melakukan itu tadi, ngapain datang selama 4 tahun? Toh nanti juga dimintain uang. Nah, tapi kalau kami memang selalu bicara itu tadi, retrospektif sama perspektif itu
Sehingga misalnya ditanya, apa agenda besar nasional Demokrat, termasuk agenda besar untuk di daerah pemilihan 5 tahun ke depan, kita bisa menjelaskan. Pertama, kita bicara mengenai ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, kita bicara peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga, kualitas penegakan hukum dan keadilan. Yang keempat, bicara mengenai kehidupan demokrasi dan kebebasan rakyat. Yang kelima, kita bicara bagaimana fokus pada tata kelola pemerintahan. Itu agenda 5 besar itu nasional Partai Demokrat yang kita akan perjuangkan 5 tahun ke depan dimanapun standing Demokrat berdiri. Nggak usah bicara koalisi yang lama, yang baru. Dimanapun kami akan memperjuangkan 5 agenda besar ini. Gitu. Karena orang sering mengkedepankan sekarang kan nggak perubahan-perbaikan. Loh, agenda ini yang akan diperjuangkan. Bagaimana menaikkan tingkat kualitas demokrasi kita, kesejahteraan masyarakat kita, pengangguran menurun, kemiskinan menurun, kemudian kebebasan berbicara rakyat, pers dijamin. Itu yang pernah kami berhasil tunjukkan 10 tahun waktu Demokrat berkuasa. Nah, kalau Anda yakin, maka silakan kemudian pilih kami, pilih Partai Demokrat. Ya. Itu 5 agenda besar nasional itu tentunya diterjemahkan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dapilnya. Nah, kayak saya misalnya, bagaimana tadi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Di Kaltim punya cara sendiri gitu. Ada yang tadi yang kita diskusikan mengenai masyarakatnya yang mengusulkan, masyarakatnya yang mengerjakan pada saat programnya datang, masyarakat yang terima upahnya, masyarakat yang dapat manfaatnya, itu mampu menstimulan pertumbuhan ekonomi di desa, mampu menjaga daya beli mereka masyarakat, di desa. Selama 2 tahun, 3 tahun COVID itu, saya pikir salah satu kemudian keberhasilan Indonesia dibanding kemudian negara-negara lain, karena kita punya banyak program-program pro rakyat padat karya yang langsung ke desa-desa. Dibanding kemampuan dana desa untuk menangani itu. Ya. Jadi kalau itu terus ditingkatkan, harusnya di mana-mana pertumbuhan ekonomi bisa cepat lah ya. Saya setuju itu, Bang Adel. Makanya saya pikir ke depan presiden kita yang baru ini harus benar-benar fokus pada program-program pro rakyat. Saya bersyukur Pak Jokowi kemudian mampu mengkoneksikan pembangunan infrastruktur kita, terutama konektivitas jalan-jalan kita, jalan-jalan tol, jalan-jalan nasional, jalan-jalan yang nggak berbayar ini yang penting nih yang jalan-jalan umum, jalan rakyat ini ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, ke bandara, ke pelabuhan, termasuk ke kawasan-kawasan industri. Ini clear. Tinggal ke depan melanjutkan infrastruktur ini yang benar-benar ke rakyat. Jangan sampai jalan nasional kita udah bagus, tetapi jalan provinsi kita masih nggak layak, jalan kabupaten kita masih nggak layak, jalan desa kita masih nggak layak, sehingga performa indeks logistik kita itu rendah ya. Akhirnya sekarang masih mahal ya? Ya mahal dong. Akhirnya kan mempengaruhi itu harga bahan pokok, material. Akhirnya mahal kita membangun. Tapi kalau semua konektivitas ini sampai ke desa, sampai ke rakyat paling bawah ini, orang nggak perlu disuruh, silakan kamu bertani, silakan kamu berkebun, silakan kamu ke laut cari. Karena apa? Mereka tahu saat mereka mendapat, mereka tahu pasarnya kemana. Iya. Nggak perlu misalnya pasarnya kemana, mereka tahu akan ada yang datang ngambil. Iya. Kondisi sekarang masih belum kondusif untuk kayak gitu. Masih rendah performa indeks logistik kita, karena saya pikir fokusnya pada infrastruktur strategis ya. Kita kemudian harus dorong nanti infrastruktur ke depan itu yang memang pro rakyat. Nah di capres kami bagus tuh, Cikande. Udah masuk ke situ-situ ya sekarang ininya ya, maksudnya yang bikin infrastruktur yang langsung terasa oleh masyarakat. Yes. Gitu. Dan fokusnya harus ke desa. Kalau misalnya yang di kota bikin tol segala macam, memang kita langsung bisa merasakan. Cuma kalau yang di desa, kabupaten segala macam bikin tol itu
tidak akan ada artinya kalau tidak ada penyangga yang sampai ke tolnya. Konektivitas. Gitu. Konektivitasnya. Iya. Ya. Itu yang akan di Kaltim juga akan melakukan itu kalau. Nah, ini yang kami benahi selama 4 tahun ini karena itu tadi waktu saya masuk itu kondisi jalan nasionalnya dulu. Karena itu kan akselerasi pembangunan itu sangat tergantung dari poros jalan utamanya dulu. Nah, jalan nasionalnya ini insya Allah tuntas. Nah, baru kita kemudian mau dorong konektivitas ke jalan provinsi, ke jalan kabupaten, termasuk ke jalan antar desa, dengan menghubungkannya ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi itu. Nah, ya mudah-mudahan kalau itu clear, Indonesia bisa kemudian ya pertumbuhan ekonominya di atas 6. Cukup optimis ya. Bang Irwan, terima kasih sudah hadir sini, sudah berbagi. Udah kasih pencerahan juga gimana sebenarnya anggota dewan harus bekerja, gimana juga sebenarnya anggota dewan itu mencari suara yang ideal. Harusnya seperti itu ya. Mudah-mudahan semuanya punya pandangan yang sama Bang Irwan dan mudah-mudahan kepilih. Ide-ide yang masih belum terejawantahkan bisa di periode mendatang mudah-mudahan. Ya, insya Allah Cing Abdel, saya terima kasih nih udah diskusi sama Cing Abdel di sini. Tetapi bagi saya sih politik itu memang kadang bisa mudaratnya lebih banyak gitu ya. Tetapi bagi saya sih selama kita punya niat, hati yang lurus dan masyarakat menjadi tujuan kita, masyarakat adalah daulat daripada demokrasi itu sendiri, insya Allah kita bisa banyak manfaatnya. Mungkin kesempatan ini saya ingatkan, tetapi itu tuh kembali lagi pada kita sebagai wakil rakyat yang dipercaya ini, apakah punya keteguhan hati? Karena jangankan di tengah masyarakat, di internal sendiri pun, ya di DPR sendiri pun kita akan mengalami beberapa permasalahan tekanan-tekanan itu, termasuk pembungkaman. Misalnya saya dulu. Gak apa-apa dibungkam di Senayan, yang penting kedengeran di Kaltim. Iya. Makanya kita harus kemudian betul-betul ya berani sampai kadang-kadang ya ada otot-otot juga gitu ini. Supaya memang suara-suara, jeritan-jeritan masyarakat di daerah pemilihan itu bisa terdengar di sana. Ya. Oke, sehat terus Bang Irwan, jaga kondisinya karena kayaknya cukup capek ya turun ke. Lumayan. Tapi kalau ketemu rakyat sudah sehat lagi. Mantap. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di Wawancara dengan caleg-caleg berikutnya. Terima kasih.